Hai teman-teman, saya Adel Pinola dan di video kali ini saya akan menunjukkan proses lengkap bagaimana saya mengembangkan sebuah bahan ajar dari salah satu KD yang telah saya pilih. Nah, hari ini saya akan fokus pada KD mengenai teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Nah, di video ini saya akan memperkenalkan KD-nya, menganalisis, dan mengembangkan bahan ajarnya. Tidak lupa juga saya akan menampilkan kepada kalian semua proses browsing hingga memanfaatkan AI untuk mendukung pembuatan materi kita kali ini. Mari langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama kita pilih dulu KD yang mau kita analisis ya. Nah, ini saya memilih KD 3.4, isinya itu adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan dari beberapa teks deskriptif lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal, pendek, sederhana, serta sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, jadi fokus kita hari ini ya. Di sini ada 3 yang disorot, yaitu ada tentang fungsi sosial, struktur teks, hingga unsur kebahasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, alasan kenapa saya memilih KD ini, karena menurut saya KD ini tidak kalah penting karena siswa tidak hanya belajar melalui membaca ataupun menulis teks deskriptif, tetapi juga belajar memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata ataupun yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi ini dapat membantu siswa memahami bagaimana mendeskripsikan suatu tempat secara efektif, sekaligus dapat memperluas wawasan mereka terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk menganalisis KD-nya terlebih dalam nih, saya mau setelah kita bedakan dari 3 fokusnya tadi ya, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi, saya mau menurunkan KD ini terlebih dahulu menjadi beberapa indikator yang nantinya inilah yang akan mengarahkan kita untuk membangun ataupun membuat bahan ajar ataupun worksheet-nya nanti. Nah, mari kita turunkan dulu indikatornya dari KD tersebut, teman-teman. Boleh dilihat di sini saya sudah buat tabel tadi ya. Nah, langsung saja saya mau turunkan di sini. Saya mau turunkan menjadi beberapa indikator. Pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan fungsi sosial teks. Nah, oke. Kita sesuaikan dengan fokusnya tadi ya, karena ada 3 fokus ya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks, struktur teks deskriptif sesuai dengan bangunan dan tempat wisata. Nah, kemudian turunan yang ketiga, ada siswa menemukan unsur kebahasaan
deskriptif secara personal. Oke. Nah, satu lagi yang bisa kita turunkan yaitu adalah siswa titik. Oh, mana nih? Siswa dapat memberi dan meminta informasi sederhana ya, karena tadi dimintanya sederhana. Tempat wisata. Tentang informasi sederhana terkait tempat wisata dan bangunan sejarah terkenal. Nah, jadi kita dapat 4 turunan dari KD-nya tadi. Nah, dari turunan-turunan inilah kita bisa mengembangkan nantinya menjadi bahan ajar ataupun menjadi worksheet ataupun PowerPoint-nya nanti ya. Nah, ini kan targetnya kelas 10. Jadi nanti kita akan berencana menggunakan gambar-gambar visual yang akan menarik perhatian siswa, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana pastinya supaya siswa mampu mudah mengerti. Kemudian kita akan memberikan banyak contoh mengenai historical building yang ada di Indonesia supaya bisa menambah wawasan siswa-siswa. Nah, kemudian setelah kita selesai menurunkan indikator, nah saya ingin merencanakan membuat 4 atau 3 bahan ajar yang selaras dengan KD ini. Yang dimana nanti saya akan mengembangkan 2 PowerPoint. PowerPoint yang pertama itu nanti fokusnya lebih ke teks deskriptif. Dan yang kedua itu nanti fokusnya ke bangunan sejarah ataupun tempat wisatanya. Nah, kedua PowerPoint ini akan mencakup definisi, kemudian ada fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan. Nah, tidak lupa juga kita mencantumkan contoh teksnya. Kemudian setelah PowerPoint, saya juga akan mengembangkan worksheet interaktif worksheet yang nantinya dalam worksheet ini siswa akan diminta bermain games ya, tetapi bisa menambah wawasan juga. Nah, jadi untuk membuat worksheet kita akan menggunakan beberapa sumber-sumber ataupun web yang akan mendukung kita nantinya. Nah, kemudian ada juga beberapa kuis ya. Kuis ini juga dikembangkan ataupun dikembangkan dari beberapa web juga. Nah, jadi mari kita lanjut saja kita ke proses browsing menggunakan AI-nya. Nah, di sini kita pindah dulu ke Chrome. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan AI, beberapa AI ada saya pakai ChatGPT, kita pindah ke ChatGPT. Jadi, saya mau buat prompt seperti misalnya seperti make. Oh, pertama-tama kita salin dulu KD-nya. Ini kita salin dulu KD-nya. Nah, kita masuk ke Asia. Kita buat prompt dari KD tersebut. Buatlah teaching material. Ya, teaching material.
material yang di dalamnya mencakup tadi kita pakai definisi deskriptif teks terkait ini, lalu ada juga tadi diminta penjelasan mengenai fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Sertakan juga contohnya. Nah, kita buat prompt seperti ini dulu ya. Nah, jadi nanti kita tidak boleh langsung ambil semua plug dari AI tersebut. Jadi kita harus develop lagi supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini sudah diberikan special function, struktur teks, berbahasaan, language features. Nah, ini ada contoh dari Borobudur ya. Nah, karena saya kurang suka ya, kurang. Jadi ini kita modif sehingga menjadi seperti teaching materials berikut. Ini teaching materials nih. Ini yang udah saya develop ya. Nih. Nah, inilah teaching material yang akan nanti menuntun kita untuk membuat bahan ajarnya ataupun media-media ajarnya. Nah, ini materi yang akan kita pakai nanti. Oke. Coba kita cari template ini. Pakai template prompt ini di Gemini. Apakah hasilnya akan sama? Hampir sama ya. Ya, sama hampir. Nah, iya sama. Nah, jadi setelah kita mengembangkan bahan ajar teaching material ini, kita kalau udah dikembangkan nih seperti ini, kita udah bisa untuk membuat bahan ajarnya. Nah, jadi saya mau membuat PowerPoint menggunakan Canva. Ini saya sudah siapkan. Tadi saya bilang saya mau membuat 2 PowerPoint ya. Yang pertama fokusnya descriptive text. Ini tadi sudah saya buat descriptive text as in giving information. Kemudian ada ini describing historical place ataupun tempat wisata tadi kan. Nah, sebelum itu kita harus mencari gambarnya dulu nih untuk yang kita taruh di PowerPoint kita. Saya akan mencari gambar Monas dulu yang ada di Indonesia. Saya menggunakan contoh-contoh historical building yang ada di Indonesia ya. Ini kita cari. Kan banyak ya pilihannya, kita tinggal mau yang nah, boleh langsung saja kita download. Nah, kita taruh Monas.
Kemudian kita cari juga Borobudur. Nah, banyak ya, kita tinggal pilih. Saya ambil yang ini. Save. Nah, kemudian saya juga mau ambil tempat wisata yang ada di Bali. Saya lupa namanya. Ya. Coba kita buat tempat wisata di Bali yang Nah, ini maksud saya. Nih, kita tinggal download. Buat Bali saja. Mudah untuk mencari. Nah, kemudian setelah itu kita bisa masuk ke buat PPT. Nih, karena yang pertama kita fokusnya ke descriptive text. Nah, karena kita yang pernah fokusnya ke descriptive text nih, langsung saja kita mau buat di sini judulnya descriptive text, asking and giving information. Nah, descriptive text itu masuk long functional text ya. Nah, ini ada learning objective, siswa. Kemudian ini ada pengertiannya. Definition of descriptive text. Nah, ini definition is the type describe person. Ya, jadi nggak hanya describe place ya. Ya, kita paste di sini tadi describe. Ada purpose-nya juga. Oh, kita pakai aja. Nah, the descriptive text is a type of text describe a person, place, animal, thing in detail so the reader can imagine it clearly. Nah, ini adalah social function dari descriptive text tadi. Kemudian ini ada generic structure ya, ada dua, identification and description. Kemudian language features. Nah, pada description language kita cari aja. Language features. Nah, ini ada. Nah, tapi dia terlalu panjang ya, jadi kita buat singkat-singkat aja. Nah, itu udah saya buat. Nah, pada descriptive text kita we use simple present tense for general facts, and then like for example like Borobudur is located in central Java, and we use adjective of course to describe qualities like the temple is beautiful, has a historical cerita sejarah seperti itu ya. Kemudian ada juga specific nouns like temple, stupa, monument, dan juga tidak lupa dengan preposition of place, in, at, near, around. Nah, itu ya tentang deskriptifnya. Nah, ini ada saya buat contoh. Kita buat yang ini ya. Make an example for descriptive this
Indonesia. Make example descriptive. Nah, ini ada dua dikasihnya, ada Monas dan ada Prambanan. Mungkin saya akan pakai Prambanan. Kita suruh pilih. Nah, jadi kita mau ambil ini. Ini ada identifikasinya. Kan, nah, ini kita tinggal atur. Nah, ini ya, kita tinggal atur edit sesuai dengan. Nah, tidak lupa juga saya tambahkan referensi. Di sini saya mau ambil referensi seperti video. Ini saya mau taruh video langsung. Bisa explore video. Oh, sorry. Hmm. Ya, mungkin nanti kita bisa tambahkan di sini video yang mendukung untuk bahan ajar kita. Nah, kemudian setelah itu saya juga buat PowerPoint. Nah, di PowerPoint kita kali ini, inilah yang kita mau di video kita kali ini kita mau buat describing historical places and nah, ini kita edit dulu. Kita baru. Nah, inilah di gambar bisa kita tambahkan gambar seperti yang saya bilang tadi ya. Ini saya tambahkan gambar Borobudur yang sudah kita ambil tadi. Ada Danau Toba, ada Monas, kemudian. Nah, ini kita masukkan teks tentang Monas. Tentang Monas, tentang bangunan sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian itu saya juga masukkan sampel dialog dari make the dialogue. Section, dialog section. Nah, ini dikasih simple. Nah, jadi anak-anak itu bisa langsung pakai ataupun langsung praktekkan, bisa kita copy and kita paste di sini. Nah, ini dia kalau kita mau lebih panjang, boleh
suruh AI-nya untuk develop lebih ya. Kemudian saya juga memberikan speaking practice di mana nanti siswa bertingkah sebagai turis and satu lagi sebagai guide. So, mereka nanti saling bertukar informasi. Kemudian juga ada writing tasks di mana nanti siswa itu menulis tes descriptive about your favorite tourist attraction or historical building in Indonesia. Nah, ini bisa kita taruh di sini. Tadi saya mau menaruh video ya. Tapi karena ada sedikit kendala, jadi nah ini contoh video yang saya tambah. Nah, ini contoh referensi yang saya tambahkan. Jadi siswa itu nanti di akhir olah gecek loyu is. Jadi nanti siswa itu bisa ini bisa bernyanyi ataupun mengenal teks deskriptif melalui lagu. Nah, kemudian kita akan kita akan develop the worksheet ataupun quiz ya. Kita pakai game kit. So, dari game kit ini mudah sekali caranya ya. Kita tinggal login dulu. Terus setelah kita login, kita masuk ke new kit. Nah, di new kit ini kita akan bentar. Nah, di new kit. Nah, kita jadi mau buat namanya apa ya kira-kira? Menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengembangkan worksheet dari PowerPoint tadi ya. Pertama-tama kita buka game kit. Nah, dari game kit ini menyediakan fitur membuat quiz ataupun worksheet ya secara cepat dan mudah. Kita taruh dulu namanya adalah Nah, after that kita klik next. Nah, kita pilih foto yang kita mau. Aku mau seperti Borobudur. Setelah itu, aku langsung pilih foto Borobudurnya. Nah, setelah itu aku langsung pilih generate question with AI karena ini lebih cepat dan lebih mudah ya. Mau pilih ke kelas 10 dulu. Nah, setelah itu aku membuat question about tourism attraction and historical building in Indonesia ya. Fokus ke yang 3 tadi. Language features group text and social function. Nah, langsung saja kita generate questionnya. Nah, nanti kita akan menunggu sebentar dan saya itu baru muncul deh soalnya. Nah, langsung saja nih, langsung munculkan soalnya. Which the following of is typical social function of descriptive text about tourist attraction. Nah, ada nih langsung. Nah, kalau kamu suka sama soalnya, langsung kamu tambahkan aja. Kan?
Nah, setelah kita tambahkan, nah kita bisa klik all done. Nah, muncul deh. Dan, nah kita mulai aja langsung play live. Kita bisa pilih